Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Bagaimana kabar Anda saat ini? Saya selalu berharap Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam kasih dan berkat Tuhan. Program saat ini membahas tentang bagaimana cara kita dapat menjadi seperti Tuhan Yesus. Selamat mendengarkan. Melihat anakku yang pertama membantuku memperbaiki harddisk, mengingatkanku akan apa yang dialaminya ketika ia masih kecil dulu. Ketika dia berusia sekitar 3 tahun, ia suka memperhatikan ayahnya memperbaiki mainannya. Beberapa kali ayahnya harus memakai solder untuk merekatkan bagian-bagian dari mainannya itu. Anakku sangat tertarik untuk memperhatikan dan mengamati ketika ayahnya melakukan hal itu. Suatu saat, anakku duduk di tempat di samping ayahnya. Ayahnya sedang memegang solder saat itu, dan ia dengan tegas melarang anakku untuk menyentuh solder itu. Karena memang pasti sangat panas sekali. Namun, baru saja ayahnya berhenti berbicara, anakku langsung mengulurkan tangannya untuk memegang solder itu. Ia memegang bukan pada bagian gagang atau pegangan yang aman, tetapi ia langsung menggenggam bagian ujung solder yang dalam keadaan yang sangat panas. Seketika itu juga anakku langsung berteriak karena kepanasan dan menangis keras sekali. Tangannya melepuh karena panasnya solder itu dan butuh beberapa hari baru tangannya itu bisa sembuh dan pulih. Rupanya anakku sangat tertarik dengan apa yang dilakukan ayahnya. Ia selalu mengamati ayahnya ketika ayahnya sedang berusaha mengerjakan sesuatu dengan alat elektronik yang ada. Ia tertarik untuk melakukan apa yang ayahnya lakukan. Dan rupanya semakin lama ia memperhatikan, semakin besar keinginannya untuk meniru apa yang ayahnya kerjakan. Dan kemudian datang saatnya di mana ia tidak bisa lagi menahan diri untuk melakukannya. Sayang sekali karena ia tidak sungguh-sungguh memahami apa yang ayahnya lakukan dan tidak mengerti bagaimana melakukannya, ia tidak hanya gagal meniru ayahnya. Ia bahkan harus mengalami luka bakar di tangan yang tentu saja sangat menyakitkan baginya. Aku bisa membayangkan betapa tertariknya anakku akan apa yang ayahnya lakukan, sampai ia membulatkan tekadnya untuk meniru ayahnya. Aku juga sering memiliki perasaan yang sama ketika aku membaca di dalam firman Tuhan tentang apa yang dilakukan Yesus. Tuhan dan penolongku yang ajaib itu. Aku membaca apa yang diajarkannya kepada murid-muridnya. Dan juga aku melihat betapa luar biasa kebenaran dan pengajarannya itu. Aku juga melihat apa yang dilakukannya untuk menyatakan kasih dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Dan aku melihat pernyataan kasih yang sangat besar. Dan tentu saja aku juga ingin bisa melakukannya. Apalagi firman Tuhan juga dengan jelas mengatakan bahwa kehendak Allah bagiku adalah agar aku menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Dan bahkan Yesus sendiri beberapa kali mengatakan agar aku menjadi seorang yang mengikuti teladannya. Namun, aku sungguh-sungguh menyadari bahwa aku masih seperti kanak-kanak di dalam upayaku untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Beberapa kali aku bahkan merasakan ketakutan dan kegentaran yang luar biasa ketika aku mencoba mengikuti teladan Yesus. Tuhan yang maha sempurna itu. Siapa yang tidak takut ketika standar yang ditetapkan ketika mau mengikut Yesus adalah pribadi Yesus sendiri. Dan firman Allah juga mengatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Aku mau mengikuti teladan Kristus di dalam kekudusannya. Akan tetapi standar yang ditetapkan adalah bahwa hendaklah aku menjadi kudus di dalam seluruh hidupku, sama seperti Dia yang kudus. Jangankan untuk menjadi kudus dalam standar yang sama dengan kekudusan Yesus Kristus, bahkan untuk tetap mendekati kebenaran dalam pengaruh dunia yang tidak selalu menegakkan kebenaran itu pun sudah sangat susah. Di dalam dunia ini, orang jujur tidak selalu mujur. Bahkan sering terjadi orang jujur justru hancur. Lalu bagaimana aku bisa menjadi kudus dalam seluruh hidupku? Selain itu, aku juga menjadi gentar ketika membaca di dalam firman Tuhan bahwa kemauan untuk menjalani kehidupan yang baik saja tidak cukup. Standarnya adalah di dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Aku membayangkan, jangankan untuk menjadi sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna, aku bahkan tidak memahami apa itu kesempurnaan. Karena aku tidak pernah melihat ada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini. Bahkan sampai ada pepatah yang mengatakan, tiada gading yang tak retak. Karena tidak ada sesuatu pun yang memang sempurna. Bahkan apa yang dianggap sebagai mahakarya yang indah juga tetap bercacat. Apa yang dianggap sebagai kebaikan juga memiliki kekurangan. Dan apa yang dianggap sebagai tindakan yang terpuji juga tidak mungkin menyenangkan semua orang. Lalu apa kesempurnaan? Lalu bagaimana aku menjadi sempurna? Aku ingin menjadi serupa dengan gambaran anaknya, namun bagaimana mungkin aku bisa melakukan apa yang dikehendaki Allah itu? Namun syukurlah bahwa Yesus tidak hanya sekedar menuntut agar aku menuruti teladannya. Ia sangat memahami kelemahan dan kekuranganku. Dan bahwa aku tidak akan mungkin bisa mengikuti teladannya dengan menggunakan kekuatanku sendiri saja. Ia memahami bahwa aku penuh dengan kekurangan, sehingga kalau aku dibiarkan untuk berusaha sendiri dan berjuang sendiri untuk menjadi serupa dengan gambarannya, aku tidak akan mungkin bisa mendekati apa yang dikehendakinya. Di dalam kasihku kepadanya dan sebagai hasil dari merenungkan firman-Nya dan menghitung kebaikannya di dalam hidupku, maka di dalam hatiku selalu muncul keinginan untuk melakukan apa yang baik dan kudus dan yang benar. Namun aku memiliki pergumulan sebagai manusia, dan pergumulan yang sama juga dialami oleh Paulus yang tentu saja jauh lebih hebat dariku. Namun bahkan Paulus mengaku hal yang sama. Di dalam Roma 7 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Apakah Yesus tahu akan hal itu? Tentu saja, ia sangat memahami keberadaanku yang lemah dan penuh kekurangan itu. Ia sendiri pernah mengatakan di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu bagaimana? Apa yang harus aku lakukan agar aku bisa menjadi seorang yang mengikuti teladan Kristus? Aku sungguh bersyukur bahwa Yesus tidak meninggalkan aku sendirian. Ia tidak pernah membiarkan aku berusaha sendiri, karena Ia sangat tahu bahwa usahaku sendirian tidak akan menghasilkan apapun, dan bahwa aku membutuhkan pertolongan senantiasa. Dan di dalam kasih-Nya, Ia justru memulai karya penyempurnaan dan pengudusan di dalam diriku, sehingga aku bisa yakin bahwa aku melangkah ke arah yang benar di dalam kehidupanku. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kemampuan kita untuk menjadi penurut kehendak Allah dan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Standar yang ditetapkan oleh Allah tidak mungkin dipenuhi dengan kekuatan manusia sendiri. Kita semua membutuhkan pertolongan dari Allah untuk bisa menempatkan diri pada standar untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan kalau Anda ingin memahami lebih banyak lagi tentang bagaimana menjadi serupa dengan Yesus, meski kita tidak akan mampu melakukannya sendiri, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda memberitahukan kepada kami pokok-pokok doa Anda, dan kami dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.